Suamiku tiba-tiba mengirim pesan singkat, dingin, tanpa empati. Kamu tak usah repot-repot ikut ke sini, ibuku tak berkenan kamu ikut. Padahal, mobil Alphard baru yang mereka pakai. Akulah yang membayarnya, lunas, tanpa cicilan. Hatiku diam, tanganku gemetar. Tak ada debat, tak ada air mata. Ku balas, oke mas. Tapi 1 jam kemudian kulakukan ini. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi itu datang dengan langkah pelan, seolah enggan mengusik ketenangan yang masih tersisa di rumah berlantai marmer tersebut. Cahaya matahari menyelinap lewat sela gorden berwarna krem, jatuh lembut di sudut ruang keluarga yang tertata rapi. Veronica sudah terjaga sejak azan subuh menggema. Seperti biasa, ia menyelesaikan salat dengan tenang, lalu duduk sejenak, menundukkan kepala, merapikan napas, dan merapikan hati sebelum hari benar-benar dimulai. Hijab polos berwarna abu muda melingkari wajahnya yang bersih tanpa rias berlebihan. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak pula pakaian mahal yang berusaha memamerkan status. Padahal, jika ia mau, lemari kamarnya dipenuhi busana eksklusif hasil kerjasama bisnisnya dengan berbagai mitra luar negeri. Namun Veronica selalu memilih kesederhanaan. Baginya, ketenangan jauh lebih berharga daripada pengakuan semu. Di dapur, ia menyiapkan sarapan dengan gerakan terlatih. Aroma bawang putih yang ditumis perlahan menyatu dengan wangi nasi hangat. Tangannya cekatan, pikirannya sudah menyusun jadwal rapat, laporan ekspor, dan panggilan video lintas negara yang menantinya hari itu. Ia adalah direktur utama perusahaan ekspor hasil laut dan kerajinan lokal yang namanya dikenal luas di pasar internasional. Namun di rumah ini, ia hanyalah seorang istri yang berusaha menjaga keharmonisan. Arman keluar dari kamar dengan rambut masih sedikit basah. Ia tersenyum melihat istrinya berdiri di depan kompor. "Kamu tidak capek?" tanyanya sambil duduk di kursi makan. Veronica menoleh sekilas dan membalas senyum itu. "Belum mulai hari sudah capek. Nanti malah berat menjalaninya." Arman tertawa kecil. Ia menyukai cara Veronica berbicara, selalu tenang dan tidak berlebihan. Ia tahu istrinya bekerja keras, bahkan lebih keras daripada yang terlihat. Namun, entah sejak kapan, Arman merasa ada jarak halus yang tak terucap di antara mereka. Bukan karena cinta yang berkurang, melainkan karena banyak hal yang dipendam demi menjaga perasaan orang lain. Sarapan berlangsung sederhana. Tidak ada percakapan panjang, hanya obrolan ringan yang mengalir seperti rutinitas. Setelah itu, Arman bersiap berangkat kerja, sementara Veronica menuju ruang kerjanya yang berada di lantai atas rumah. Ruangan itu menjadi saksi bisu perjuangannya. Dindingnya dipenuhi peta jalur ekspor, sertifikat, serta foto-foto bersama para petani dan pengrajin di desa binaannya. Setiap benda di ruangan itu menyimpan cerita tentang keberanian, kegagalan, dan keteguhan. Saat layar komputer menyala, pesan demi pesan mulai masuk. Ada laporan pengiriman dari pelabuhan, ada permintaan revisi kontrak dari mitra luar negeri, dan ada undangan rapat daring dari Asosiasi Eksportir Nasional. Veronica membaca semuanya dengan saksama. Nada suaranya berubah tegas saat berbicara dengan tim, namun tetap hangat dan menghargai. Ia bukan pemimpin yang gemar meninggikan suara, melainkan pemimpin yang membuat orang lain merasa aman dan dihargai. Di dunia luar, namanya disebut dengan penuh hormat. Banyak yang tidak percaya bahwa perempuan berhijab dengan tutur kata lembut itu mampu menegosiasikan kontrak bernilai besar tanpa gentar. Namun Veronica tidak pernah menjadikan itu kebanggaan yang perlu diumbar. Ia hanya ingin bekerja dengan jujur dan membawa manfaat. Menjelang siang, ponselnya bergetar. Nama ibu mertuanya muncul di layar. Veronica menatap sejenak sebelum mengangkat panggilan. "Assalamualaikum, Bu," sapanya sopan. Jawaban di seberang terdengar singkat, lalu disusul cerita panjang tentang rencana keluarga, tentang mobil baru yang akan segera digunakan, tentang betapa bangganya sang ibu mertua karena akhirnya bisa berlibur bersama kerabat. Veronica mendengarkan tanpa memotong. Ia mengangguk meski tahu lawan bicara tak bisa melihatnya.
Doakan saja semuanya lancar, tutup sang ibu mertua dengan nada puas. Insya Allah, Bu, jawab Veronica lembut. Panggilan berakhir. Veronica meletakkan ponsel perlahan. Ada sesuatu yang mengganjal, namun ia menepisnya. Ia sudah terlalu sering merasa demikian, dan terlalu sering memilih diam. Ia percaya, diam adalah cara terbaik menjaga keharmonisan. Setidaknya, itulah yang selalu ia yakini. Sore hari, Veronica menghadiri pertemuan daring dengan mitra dari luar negeri. Ia membahas detail pengiriman, kualitas produk, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Saat rapat usai, tepuk tangan terdengar dari layar. Pujian mengalir, namun Veronica hanya tersenyum tipis. Baginya, keberhasilan adalah tanggung jawab, bukan alasan untuk meninggikan diri. Menjelang maghrib, ia turun ke lantai bawah. Arman sudah pulang dan duduk di ruang keluarga sambil menatap ponsel. Wajahnya tampak berpikir. "Kamu capek?" tanya Veronica sambil meletakkan tas kerja. "Sedikit," jawab Arman. Ia ragu sejenak, lalu menoleh. "Ibu tadi telepon." Veronica berhenti sejenak, lalu duduk di samping suaminya. "Tentang apa?" "Liburan keluarga," jawab Arman pelan. Nada suara itu membuat jantung Veronica berdegup sedikit lebih cepat. Namun ia tetap tenang. Ia sudah terbiasa menahan rasa yang datang tiba-tiba. "Mereka kelihatan sangat antusias," lanjut Arman. "Mobil barunya sudah siap." Veronica mengangguk. "Alhamdulillah." Arman menatap istrinya lebih lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tertahan di ujung lidah. Ia memilih diam. Dan Veronica, seperti biasa, memilih tidak bertanya lebih jauh. Malam turun perlahan. Setelah salat Isya, Veronica kembali ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin. Di sana, ia melihat seorang perempuan yang selama ini kuat menahan banyak hal. Bukan karena lemah, melainkan karena terlalu peduli. Ia menarik napas panjang. Di luar, suara kendaraan sesekali terdengar, mengingatkannya bahwa dunia terus bergerak, tak peduli pada luka yang disembunyikan manusia. Veronica memejamkan mata. Ia belum tahu bahwa ketenangan yang ia jaga selama ini akan segera diuji. Bahwa diamnya akan dipaksa berbicara. Dan bahwa keputusan-keputusan besar akan lahir dari rasa yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Malam itu, Veronica tertidur dengan hati yang masih mencoba percaya bahwa segalanya akan baik-baik saja, tanpa menyadari bahwa langkah pertama menuju perubahan besar telah dimulai, pelan, namun pasti. Pagi berikutnya datang dengan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Langit tampak bersih, seolah memberi ruang bagi segala rencana yang ingin diwujudkan manusia. Namun bagi Veronica, terang itu tidak sepenuhnya membawa kelegaan. Ada perasaan asing yang tertinggal sejak percakapan singkat dengan Arman malam sebelumnya. Bukan amarah, bukan pula kesedihan yang meledak. Hanya rasa tidak nyaman yang menggantung, seperti kabut tipis yang belum juga menghilang. Ia kembali menjalani rutinitasnya. Bangun lebih awal, menunaikan kewajiban, lalu menyiapkan sarapan. Kali ini Arman terlihat lebih banyak diam. Tatapannya kerap menerawang, seolah memikirkan sesuatu yang belum siap ia ucapkan. Veronica memperhatikan, namun tidak bertanya. Ia tahu, terkadang pertanyaan justru membuat seseorang semakin menjauh. Setelah Arman berangkat kerja, Veronica menuju kantor pusat perusahaannya. Gedung itu berdiri anggun di tengah kawasan bisnis, dengan kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Begitu melangkah masuk, suasana langsung berubah. Para karyawan menyapanya dengan hormat. Beberapa di antaranya tersenyum tulus, sebagian lagi terlihat kagum. Bagi mereka, Veronica bukan hanya pemimpin, melainkan sosok yang menginspirasi. Rapat demi rapat berjalan lancar. Ia membahas ekspansi pasar, peningkatan kualitas produksi, serta kesejahteraan para mitra di daerah. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang. Tidak ada yang tergesa, tidak pula emosional. Namun di sela kesibukan itu, ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan beruntun masuk dari grup keluarga besar suaminya. Veronica membuka pesan itu perlahan. Foto-foto mobil baru terpampang memenuhi layar. Sebuah kendaraan mewah berwarna hitam mengilap, difoto dari berbagai sudut.
Ada yang berpose di sampingnya, ada pula yang duduk di kursi depan dengan wajah bangga. Pesan-pesan menyertainya, penuh pujian dan kebanggaan. Tentang kenyamanan, tentang kemewahan, tentang betapa istimewanya kendaraan itu bagi keluarga mereka. Veronica menatap layar tanpa ekspresi berlebih. Ia tidak ikut mengirim pesan pujian, hanya membaca. Jarinya berhenti sejenak ketika membaca satu kalimat yang ditulis oleh salah satu kerabat. Kalimat itu terdengar ringan, namun menusuk tanpa disadari penulisnya. Tentang siapa yang pantas duduk di dalam mobil itu, tentang siapa yang dianggap membawa citra keluarga. Ia menghela napas pelan. Ponsel diletakkan kembali di atas meja. Fokusnya kembali ke pekerjaan, namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ada ingatan yang berkelebat. Tentang awal mula mobil itu dibeli, tentang diskusi panjang dengan pihak dealer, tentang transfer dana yang ia lakukan tanpa banyak bicara. Saat itu, ia melakukannya sebagai bentuk bakti dan niat baik. Tidak pernah terlintas bahwa kebaikan itu kelak akan menjadi alasan untuk meremehkannya. Sore hari, Veronica pulang lebih awal. Ia ingin menyiapkan diri karena malam ini mereka diundang makan bersama keluarga besar Arman. Undangan itu disampaikan dengan nada gembira oleh ibu mertua, seolah pertemuan tersebut adalah perayaan kecil atas keberhasilan mereka memiliki kendaraan baru. Rumah ibu mertua Arman tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa mobil terparkir rapi di halaman. Di tengah-tengahnya, mobil baru itu menjadi pusat perhatian. Lampu teras menyinari bodinya yang mengilap. Veronica melangkah turun dari mobil bersama Arman. Senyum tipis menghiasi wajahnya, senyum yang sudah lama ia latih untuk situasi seperti ini. Begitu masuk, suasana riuh menyambut. Sapaan datang bertubi-tubi. Ada yang tulus, ada pula yang sekadar formalitas. Veronica membalas semuanya dengan sopan. Ia duduk di ruang tamu, mendengarkan percakapan yang sebagian besar berputar pada satu topik yang sama. Mobilnya nyaman sekali, ujar salah satu kerabat. Iya, pantas untuk keluarga kita, sahut yang lain. Ibu mertua Veronica tersenyum bangga. Ia bercerita panjang lebar tentang rencana liburan keluarga, tentang rute perjalanan, tentang siapa saja yang akan ikut. Nama Veronica tidak pernah disebut. Seolah keberadaannya tidak termasuk dalam rencana itu. Veronica menyimak dengan tenang. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Wajahnya tetap teduh, meski hatinya mulai terasa sesak. Ia menunggu, bukan karena berharap disebut, melainkan ingin memastikan satu hal. Apakah ia benar-benar dianggap bagian dari keluarga ini, atau hanya seseorang yang kebetulan hadir? Saat makan malam disajikan, pembagian tempat duduk kembali menegaskan perasaannya. Veronica ditempatkan di ujung meja, jauh dari pusat percakapan. Tidak ada yang kasar, tidak pula terang-terangan menghina. Namun sikap-sikap kecil itu berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Di sela makan, ibu mertua kembali berbicara tentang liburan. Nanti yang ikut di mobil baru itu kita atur saja. Biar nyaman, katanya sambil tersenyum. Tidak semua orang cocok ikut. Kalimat itu diucapkan dengan nada ringan, namun tatapannya sekilas mengarah ke Veronica. Hanya sesaat, namun cukup untuk membuat udara terasa berubah. Beberapa orang terdiam, sebagian pura-pura tidak menyadari. Arman menunduk. Tangannya mengepal sebentar, lalu mengendur. Ia tidak langsung menanggapi. Veronica menatap piringnya. Nasi di sana terasa hambar. Dalam diamnya, Veronica merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Selama ini, ia selalu berusaha memahami, selalu berusaha memaklumi. Namun malam itu, ia menyadari bahwa sikap diamnya telah memberi ruang bagi orang lain untuk melampaui batas. Sepulang dari rumah itu, perjalanan terasa sunyi. Arman menyetir tanpa banyak bicara. Lampu jalan bergantian menyinari wajah mereka. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Arman akhirnya. Veronica menoleh, menatap suaminya dengan senyum yang nyaris tak terlihat. "Aku baik-baik saja." Jawaban itu terdengar meyakinkan, namun Arman tahu ada sesuatu yang tidak diucapkan. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi ragu. Keraguan itu menjadi tembok yang memisahkan mereka malam itu. Setibanya di rumah, Veronica langsung menuju kamar. Ia melepas hijabnya, lalu duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong.
Ingatan tentang malam itu berputar kembali, detail demi detail. Bukan kemewahan mobil yang mengusiknya, melainkan cara orang-orang memandangnya. Seolah semua yang telah ia lakukan tidak pernah cukup untuk membuatnya dianggap layak. Ia bangkit dan berdiri di depan jendela. Di luar, lampu kota berkelip. Dunia tampak indah dari kejauhan, namun terasa dingin ketika dilihat dari dekat. Veronica menyadari satu hal malam itu, bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa terus-menerus dikorbankan atas nama keharmonisan. Ia menutup mata, menarik napas dalam. Dalam keheningan itu, sebuah tekad perlahan tumbuh. Belum berupa keputusan, belum pula rencana. Hanya kesadaran bahwa ia tidak bisa terus berada di posisi yang sama. Malam itu, Veronica tidak menangis. Ia hanya terjaga lebih lama dari biasanya, memikirkan batas-batas yang selama ini ia biarkan kabur. Dan tanpa ia sadari, benih perubahan mulai tumbuh, diam-diam, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena cuaca atau rutinitas yang berubah, melainkan karena ada sesuatu yang tertinggal di udara sejak malam sebelumnya. Veronica bangun lebih lambat dari biasanya. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar dengan pandangan yang tidak sepenuhnya fokus. Ia tidak merasa lelah secara fisik, tetapi ada beban yang menekan dadanya, membuat napasnya terasa lebih pendek. Arman masih tertidur di sampingnya. Wajah suaminya tampak tenang, seolah tidak ada pergulatan batin yang mengusik. Veronica menatapnya sejenak, lalu bangkit perlahan agar tidak membangunkannya. Ia menuju kamar mandi, membasuh wajah, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah itu terlihat sama seperti kemarin, namun perasaannya tidak lagi sama. Di dapur, ia menyiapkan sarapan dengan gerakan yang lebih lambat. Setiap bunyi sendok yang beradu dengan piring terdengar lebih jelas dari biasanya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa apa yang terjadi semalam hanyalah kesalahpahaman kecil. Namun semakin ia mencoba menepis, semakin kuat perasaan itu kembali. Arman keluar dari kamar saat Veronica hampir selesai memasak. Ia duduk tanpa banyak bicara. Udara di antara mereka terasa canggung, berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. "Kamu kelihatan capek," ujar Arman akhirnya. Veronica mengangguk pelan. "Sedikit." Mereka makan dalam diam. Tidak ada tawa kecil, tidak ada obrolan ringan. Hanya bunyi peralatan makan dan detak jam dinding yang terasa lebih nyaring. Setelah selesai, Arman tidak langsung beranjak. Ia menatap meja, lalu menarik napas panjang. "Aku mau bicara," katanya pelan. Veronica menghentikan gerakannya. Ia duduk kembali, menautkan jemari di pangkuan. Hatinya berdegup lebih cepat, namun wajahnya tetap tenang. "Tentang apa?" Arman tampak ragu. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap Veronica dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Tentang liburan keluarga." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dalam air tenang. Tidak langsung menciptakan gelombang besar, tetapi cukup untuk mengubah segalanya. Veronica menunggu, membiarkan Arman melanjutkan. "Ibu bilang," Arman berhenti sejenak, memilih kata-kata. "Ibu bilang, mungkin akan lebih baik kalau kamu tidak ikut perjalanan itu." Veronica tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Arman, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Tidak ikut?" ulangnya pelan. "Iya," jawab Arman dengan suara hampir berbisik. Katanya, biar perjalanan lebih nyaman. Mobilnya tidak terlalu besar untuk banyak orang. Veronica tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. "Lalu kamu setuju?" Arman terdiam. Ia menunduk, jari-jarinya saling meremas. Aku belum menjawab apa-apa." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini, keheningan itu terasa berat, menekan, dan penuh dengan kata-kata yang tidak terucap. Veronica menarik napas dalam, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. "Jadi," katanya perlahan, "aku dianggap tidak cocok ikut liburan keluarga sendiri." Bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Arman mengangkat wajahnya, terlihat gelisah. "Bukan begitu maksudnya. Ibu hanya memikirkan kenyamanan." "Kenyamanan siapa?" tanya Veronica. Nada suaranya tetap lembut, tetapi ada ketegasan yang mulai muncul. "Karena selama ini,
Aku tidak pernah merasa merepotkan. Arman tidak menjawab. Diamnya menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Veronica menunduk sejenak, merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Bukan amarah yang meledak, melainkan rasa kecewa yang pelan namun dalam. Aku mengerti, katanya akhirnya. Arman terkejut. Kamu tidak marah? Veronica menggeleng. Tidak. Aku hanya sedang belajar memahami posisiku. Kalimat itu membuat Arman terdiam lebih lama. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan, tetapi lidahnya terasa keluh. Ia terjebak di antara perannya sebagai anak dan sebagai suami, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa sikap diamnya telah melukai orang yang paling dekat dengannya. Setelah Arman berangkat kerja, Veronica duduk sendirian di ruang keluarga. Pikirannya berkelana, kembali pada percakapan barusan. Kalimat demi kalimat terulang, semakin jelas dan semakin menyakitkan. Ia tidak merasa tersinggung karena tidak diajak liburan. Yang melukai adalah alasan di balik keputusan itu. Alasan yang menyeratkan bahwa keberadaannya tidak diinginkan. Siang hari itu, Veronica pergi ke kantor, namun fokusnya terpecah. Ia membaca laporan tanpa benar-benar menyerap isinya. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Sejak kapan ia dianggap tidak pantas? Sejak kapan kontribusinya tidak lagi berarti? Di sela pekerjaannya, ia menerima panggilan dari salah satu rekan bisnis lama. Mereka berbincang tentang proyek baru, tentang peluang yang menjanjikan. Suara di seberang terdengar penuh hormat dan kepercayaan. Percakapan itu membuat Veronica tersadar akan satu hal yang ironis. Di luar sana, ia dihargai atas kecerdasan dan integritasnya. Namun di lingkungan yang seharusnya paling menerima, ia justru dipinggirkan. Sore menjelang, Veronica pulang lebih awal. Ia ingin berada di rumah, menata pikirannya. Saat melewati garasi, pandangannya tertuju pada mobil miliknya sendiri. Mobil yang ia beli dari hasil kerja kerasnya, tanpa campur tangan siapapun. Ia berdiri sejenak, menatapnya, lalu menghela napas. Malam itu, Arman pulang dengan wajah lelah. Ia duduk di sofa, membuka dasi, dan menatap Veronica yang sedang menyeduh teh. Ada keinginan kuat untuk memperbaiki keadaan, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu, kata Arman akhirnya. Veronica menyerahkan secangkir teh kepadanya. Aku tahu. Lalu kenapa kamu kelihatan menjauh? Tanya Arman. Veronica duduk di seberangnya. Aku tidak menjauh. Aku hanya berhenti berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Kalimat itu membuat Arman terdiam. Veronica melanjutkan, suaranya tenang namun penuh makna. Aku sudah terlalu lama diam. Men, aku pikir dengan diam, semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata, diamku justru dianggap persetujuan. Arman menunduk. Ia tahu, istrinya benar. Ia hanya tidak pernah membayangkan bahwa satu kalimat dari ibunya bisa membawa dampak sedalam ini. Malam itu, mereka berbincang lebih lama dari biasanya. Tidak ada teriakan, tidak ada saling menyalahkan. Hanya kejujuran yang akhirnya menemukan jalannya. Namun di balik semua itu, Veronica menyimpan satu kesadaran baru. Bahwa ada batas yang harus ia jaga. Bahwa ada harga diri yang tidak boleh terus-menerus ia korbankan. Saat ia berbaring malam itu, matanya terbuka menatap gelap. Ia tidak lagi sekadar merasa terluka. Ia mulai berpikir. Dan bagi Veronica, berpikir adalah awal dari sebuah keputusan. Keputusan yang mungkin tidak akan disukai semua orang, tetapi perlu ia ambil demi dirinya sendiri. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Namun di dalam hati Veronica, sesuatu telah berubah. Sebuah garis tipis telah tergores, memisahkan antara kesabaran dan ketegasan. Dan ia tahu, setelah garis itu ada, tidak ada jalan kembali. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan seperti biasa di permukaan. Namun di dalam diri Veronica, semuanya terasa berbeda. Ia tetap bangun pagi, tetap menunaikan kewajibannya, tetap menyiapkan sarapan dengan tangan yang sama terampilnya. Namun ada bagian dari dirinya yang kini lebih waspada, lebih peka terhadap setiap sikap dan kata-kata yang selama ini ia abaikan. Ia tidak lagi memaksakan senyum ketika hati tidak sepenuhnya tenang. Bukan karena ingin menunjukkan penolakan,
melainkan karena ia lelah berpura-pura baik-baik saja. Diamnya kini bukan lagi bentuk pengorbanan, melainkan proses menimbang. Setiap detik terasa seperti ruang untuk berpikir lebih jernih. Di kantor, Veronica kembali menjadi dirinya yang dikenal banyak orang. Tegas, fokus, dan penuh perhitungan. Ia memimpin rapat besar bersama jajaran manajemen, membahas pengembangan jalur ekspor baru, membedah laporan keuangan, dan mengevaluasi mitra kerja. Kata-katanya lugas, pandangannya tajam, namun sikapnya tetap menghargai. Tidak ada yang berani meremehkannya di ruangan itu. Tidak ada yang memotong pembicaraannya. Tidak ada yang menganggap kehadirannya tidak penting. Sesekali, pikirannya melayang pada satu pertanyaan yang terus mengusik. Mengapa perlakuan yang ia terima di luar rumah begitu berbeda dengan yang ia rasakan di dalam keluarga sendiri? Di dunia profesional, ia dihormati karena kemampuannya. Di rumah, ia diharapkan patuh tanpa suara. Siang itu, ia makan siang sendirian di ruang kerja. Tidak ada rapat lanjutan, tidak ada tamu mendadak. Keheningan memberi ruang bagi ingatan-ingatan lama. Tentang bagaimana ia pertama kali masuk ke keluarga Arman. Tentang usaha kerasnya menyesuaikan diri. Tentang betapa sering ia mengalah demi menjaga suasana. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk menjadi versi yang diterima orang lain, hingga lupa menjadi versi yang adil untuk dirinya sendiri. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari grup keluarga masuk bertubi-tubi. Pembahasan masih seputar liburan. Tentang siapa yang akan berangkat lebih dulu. Tentang pembagian kursi. Tentang rencana singgah. Nama Veronica kembali absen dari percakapan itu. Tidak ada yang menanyakan kesediaannya. Tidak ada yang mempertimbangkan keberadaannya. Ia membaca semua pesan itu tanpa emosi berlebihan. Tidak ada rasa ingin membalas, tidak pula keinginan menjelaskan. Ia hanya menyimpan semuanya di sudut pikirannya. Seperti potongan puzzle yang belum membentuk gambar utuh, namun perlahan semakin jelas arahnya. Sore hari, Arman menelepon. Suaranya terdengar lelah. "Aku pulang agak malam. Ada pekerjaan tambahan." "Baik," jawab Veronica singkat. Setelah panggilan berakhir, ia menatap layar ponsel beberapa detik lebih lama. Ia tidak marah. Ia hanya mencatat. Dalam diamnya, Veronica mulai belajar satu hal penting. Bahwa memperhatikan lebih berguna daripada bereaksi. Malam itu, Veronica berada di rumah sendirian lebih lama dari biasanya. Ia menunaikan salat dengan lebih khusyuk, lalu duduk di ruang keluarga tanpa menyalakan televisi. Hanya lampu kecil yang menyala, menciptakan bayangan lembut di dinding. Keheningan itu menenangkan sekaligus membuka ruang bagi suara hatinya sendiri. Ia teringat pesan ibunya dahulu. Tentang menjadi perempuan yang kuat tanpa harus keras. Tentang menjaga harga diri tanpa perlu merendahkan orang lain. Tentang memilih waktu yang tepat untuk berbicara, dan memilih diam ketika kata-kata belum akan mengubah apapun. Veronica memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menyadari bahwa dirinya berada di persimpangan yang tidak bisa lagi dihindari. Jika ia terus diam, batas akan semakin dilanggar. Jika ia berbicara tanpa perhitungan, ia akan dianggap berlebihan. Maka satu-satunya jalan adalah bersikap tenang, namun tegas. Beberapa hari berikutnya, Veronica mulai melakukan hal-hal kecil yang berbeda. Ia tidak lagi ikut campur dalam percakapan keluarga yang tidak melibatkannya. Ia tidak lagi berusaha mencari perhatian atau pengakuan. Ia hadir seperlunya, bersikap sopan secukupnya, dan menjaga jarak emosional yang sehat. Perubahan itu tidak luput dari perhatian Arman. Ia merasakannya dalam hal-hal kecil. Cara Veronica menjawab pertanyaan. Cara ia tersenyum yang kini lebih singkat. Cara ia tidak lagi berbagi cerita panjang tentang pekerjaannya seperti dulu. "Kamu kenapa?" tanya Arman suatu malam. Veronica menatap suaminya dengan tenang. "Aku sedang belajar menjaga diriku sendiri." Jawaban itu membuat Arman terdiam. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia sendiri tidak yakin. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah membiarkan istrinya menghadapi banyak hal sendirian. Sementara itu, di sisi lain, keluarga besar Arman semakin sibuk mempersiapkan liburan.
Mobil baru itu menjadi pusat cerita. Dipamerkan ke tetangga, dibanggakan di pertemuan keluarga. Tidak ada yang menyadari bahwa sumber dana kendaraan itu berasal dari perempuan yang kini semakin memilih diam. Veronica mengetahui semua itu. Bukan dari cerita langsung, melainkan dari potongan-potongan informasi yang sampai kepadanya. Ia tidak membantah, tidak pula mengklarifikasi. Ia membiarkan mereka merasa memiliki sepenuhnya. Dalam benaknya, ia mulai menyusun ulang semua hal yang selama ini ia anggap sepele. Ia kembali membuka dokumen-dokumen lama. Kontrak pembelian, bukti transfer, riwayat komunikasi dengan pihak dealer. Semua ia baca ulang dengan teliti, bukan karena curiga, melainkan karena naluri profesionalnya terusik oleh beberapa detail yang sebelumnya luput dari perhatian. Ada hal-hal kecil yang terasa janggal. Bukan sesuatu yang langsung mencurigakan, tetapi cukup untuk membuatnya mengernyit. Ia menandainya, menyimpannya dalam folder terpisah, lalu menutup laptop dengan ekspresi yang tidak lagi sama. Malam itu, sebelum tidur, Veronica duduk lama di tepi ranjang. Arman sudah terlelap. Ia menatap wajah suaminya, lalu memalingkan pandangan ke arah jendela. Di luar, cahaya lampu jalan menerobos tirai tipis. Dalam hatinya, Veronica tahu, diamnya kali ini bukan lagi bentuk pengorbanan. Ia sedang mengumpulkan kekuatan, sedang menyusun langkah, sedang memastikan bahwa ketika ia akhirnya bergerak, ia melakukannya dengan penuh kesadaran, bukan ledakan emosi. Ia berbaring, memejamkan mata, dan membiarkan malam memeluk pikirannya. Babak baru dalam hidupnya sedang menunggu. Dan kali ini, Veronica tidak berniat melangkah mundur. Pagi itu hujan turun tipis, tidak deras, namun cukup lama untuk membuat suasana terasa sendu. Tetesannya mengenai kaca jendela kamar, menimbulkan bunyi pelan yang berulang-ulang. Veronica terbangun sebelum alarm berbunyi. Ia menatap langit-langit kamar, membiarkan pikirannya berjalan tanpa arah. Beberapa hari terakhir terasa seperti berjalan di atas permukaan yang rapuh. Tidak runtuh, tetapi cukup membuat langkah harus lebih hati-hati. Arman masih tertidur. Nafasnya teratur, wajahnya tampak lelah. Veronica memperhatikannya sejenak. Ada rasa sayang yang tidak pernah berkurang, namun kini bercampur dengan perasaan asing yang sulit ia jelaskan. Ia bangkit perlahan, lalu beranjak ke kamar mandi. Air dingin menyentuh wajahnya, membuatnya sedikit lebih segar, meski tidak sepenuhnya mengusir kegelisahan. Di dapur, Veronica tidak langsung memasak. Ia menyeduh teh hangat, lalu duduk di meja makan sambil menatap hujan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memberi dirinya waktu untuk tidak melakukan apapun. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk memastikan semua orang merasa nyaman, sampai lupa menanyakan satu hal sederhana pada dirinya sendiri, apakah ia sendiri merasa dihargai. Arman bangun tidak lama kemudian. Ia masuk ke dapur dengan langkah pelan. Melihat Veronica duduk diam, ia terhenti sejenak. "Kamu tidak masak?" tanyanya, sedikit heran. Veronica menoleh, tersenyum tipis. "Nanti saja. Aku ingin duduk sebentar." Arman mengangguk dan duduk di seberangnya. Hening kembali tercipta. Tidak canggung, tetapi berat. Seperti ada banyak kata yang ingin keluar, namun tertahan di antara mereka. "Aku kepikiran soal liburan itu," ujar Arman akhirnya. Veronica mengangkat pandangan. "Kenapa?" Ibu terus bertanya, lanjut Arman. Dia ingin kepastian. Veronica menarik napas dalam. "Kepastian tentang apa?" Arman terdiam sesaat. "Tentang siapa saja yang ikut." Kalimat itu kembali menekan dada Veronica. Namun kali ini, ia tidak langsung menunduk atau mengalihkan pembicaraan. Ia menatap Arman dengan tenang, tanpa senyum. "Dan kamu?" tanyanya pelan. "Kamu ingin aku ikut atau tidak?" Pertanyaan itu membuat Arman gelisah. Ia mengusap rambutnya, lalu menghela napas panjang. "Aku ingin semuanya damai." Veronica tersenyum kecil, kali ini pahit. "Aku juga ingin damai, men. Tapi damai tidak selalu berarti mengalah." Arman terdiam. Ia belum pernah mendengar Veronica berbicara dengan nada seperti itu. Tidak keras, tidak menuduh, tetapi jelas dan tidak bisa diabaikan. Selama ini,
lanjut Veronica, aku selalu mencoba memahami posisi kamu. Aku mengerti kamu anak laki-laki satu-satunya. Aku mengerti kamu tidak ingin mengecewakan ibu. Tapi aku juga istri kamu. Kata-kata itu jatuh satu persatu, rapi, namun menghantam. Arman menunduk. Ia merasa bersalah, namun juga bingung harus berbuat apa. Aku tidak pernah meminta diistimewakan, ujar Veronica lagi. Aku hanya ingin dihargai. Dianggap ada. Arman membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia ingin membela ibunya, ingin mengatakan bahwa semua itu tidak bermaksud buruk. Namun ia tahu, niat baik yang disampaikan dengan cara yang salah tetap bisa melukai. Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan. Arman berangkat kerja dengan wajah murung. Veronica tetap di rumah, membiarkan hujan reda dengan sendirinya. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa lelah, bukan oleh keadaan, melainkan oleh ketidakpastian yang terus dibiarkan. Siang hari, Veronica pergi ke kantor. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan, namun kali ini pikirannya lebih tajam dari biasanya. Ia kembali membuka berkas-berkas lama terkait pembelian mobil. Setiap detail ia periksa ulang. Tanggal, nama, alur pembayaran. Nalurinya sebagai pebisnis tidak bisa diabaikan. Ada beberapa hal yang terasa tidak rapi. Tidak cukup besar untuk disebut masalah, tetapi cukup mengganggu untuk diabaikan. Ia memanggil salah satu staf kepercayaannya. Tanpa banyak penjelasan, ia meminta dilakukan pengecekan administratif. Bukan untuk menuduh siapapun, melainkan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Sore itu, ponsel Veronica kembali dipenuhi pesan dari keluarga besar. Kali ini nadanya lebih mendesak. Tentang jadwal keberangkatan. Tentang pembagian tugas. Tentang siapa yang akan duduk di mana. Salah satu pesan menyebutkan bahwa mobil baru itu tidak boleh terlalu penuh agar tetap nyaman. Veronica membaca pesan itu lama. Tidak ada namanya di sana. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada ruang diskusi. Ia meletakkan ponsel perlahan. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang akhirnya mencapai titik jenuh. Malam itu, Arman pulang lebih larut. Wajahnya tampak letih, bukan hanya oleh pekerjaan, tetapi oleh tekanan yang ia pikul dari berbagai arah. Ia duduk di ruang keluarga, membuka sepatu dengan gerakan lambat. "Aku bicara lagi dengan ibu," katanya tanpa menatap Veronica. Veronica duduk di kursi seberang. "Tentang apa?" "Dia berharap kamu mengerti," jawab Arman. Katanya, "Ini hanya soal kenyamanan, bukan soal kamu." Veronica tertawa pelan. Bukan karena lucu, melainkan karena ironi. "Kalau memang bukan soal aku, kenapa aku yang harus mengerti?" Arman terdiam. Pertanyaan itu sederhana, namun tidak mudah dijawab. "Kamu ingin aku bagaimana?" tanya Arman, suaranya mulai terdengar lelah. Veronica menatap suaminya dengan pandangan yang dalam. "Aku ingin kamu berdiri di sampingku. Bukan di depanku, bukan di belakangku. Di sampingku." Kalimat itu menggantung lama di udara. Arman merasa dadanya sesak. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sering berdiri di tengah, berharap semua pihak puas, tanpa menyadari bahwa sikap itu justru melukai satu pihak yang paling setia padanya. Malam itu, mereka tidur dalam keheningan. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pintu dibanting. Namun justru itulah yang membuat suasana terasa lebih berat. Jarak emosional yang tercipta lebih menyakitkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Veronica berbaring sambil menatap gelap. Di dalam kepalanya, banyak hal mulai tersusun rapi. Ia tidak lagi sekadar merasa tersingkir. Ia mulai melihat gambaran yang lebih besar. Tentang relasi yang timpang. Tentang pengorbanan yang dianggap kewajiban. Tentang kebaikan yang diterima tanpa rasa terima kasih. Ia menyadari satu hal penting malam itu. Bahwa jika ia tidak mulai mengambil sikap, tidak akan ada yang melakukannya untuknya. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk membalas, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri. Di luar, hujan telah berhenti. Udara terasa lebih dingin. Veronica memejamkan mata dengan satu kesadaran baru yang perlahan menguat. Bahwa perubahan tidak selalu dimulai dengan suara keras. Kadang, ia lahir dari keputusan sunyi yang diambil dengan kepala dingin dan hati yang telah cukup lama bersabar.
Pagi itu datang tanpa hujan, tetapi udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari terbit perlahan, menyinari rumah dengan cahaya pucat yang tidak sepenuhnya hangat. Veronica sudah bangun sejak dini hari. Ia duduk di ruang kerja kecilnya, mengenakan hijab sederhana, menatap layar laptop yang menyala sejak beberapa waktu lalu. Di atas meja, tersusun rapi beberapa berkas yang semalam ia buka kembali dengan saksama. Semua yang ada di hadapannya bukan hal baru. Dokumen pembelian mobil, bukti transfer, percakapan singkat dengan pihak dealer, serta catatan internal yang selama ini ia simpan tanpa niat apapun. Namun pagi itu, cara ia memandang semuanya telah berubah. Tidak lagi sebagai bentuk kebaikan yang telah ia berikan, melainkan sebagai tanggung jawab yang masih berada di pundaknya. Veronica menarik napas panjang. Tangannya bergerak pelan menyentuh touchpad, membuka satu persatu file. Ada angka-angka yang tertulis rapi, ada tanggal yang seharusnya sinkron, ada nama pihak ketiga yang terasa asing. Ia tidak menuduh. Ia hanya memastikan. Dan semakin ia memastikan, semakin jelas bahwa ada bagian yang tidak sebersih yang selama ini ia kira. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arman masuk singkat. Ia pamit berangkat lebih awal, karena harus menemui ibunya sebelum ke kantor. Veronica membaca pesan itu tanpa membalas. Bukan karena marah, melainkan karena pikirannya sedang berada di tempat lain. Ia menutup laptop, berdiri, lalu melangkah ke dapur. Sarapan pagi itu terasa hambar. Veronica makan sendirian. Biasanya ia tetap menyiapkan sarapan meski Arman tidak ada, seolah rutinitas itu menjaga kewarasannya. Namun kali ini, setiap suapan terasa seperti pengingat bahwa ada sesuatu yang akan berubah, entah ia siap atau tidak. Siang harinya, Veronica berada di kantor. Ia memanggil staf kepercayaannya ke ruang kerja. Pembicaraan mereka berlangsung tertutup, tanpa nada curiga berlebihan. Veronica hanya meminta pengecekan lanjutan terhadap proses administrasi pembelian kendaraan yang sedang menjadi pembicaraan keluarga itu. Tidak ada perintah keras. Hanya permintaan profesional yang disampaikan dengan tenang. Aku ingin semuanya jelas, katanya singkat. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Staf itu mengangguk, memahami nada suara yang jarang Veronica gunakan. Nada yang biasanya muncul ketika ia merasa ada sesuatu yang perlu dibereskan sebelum menjadi masalah besar. Sore menjelang, pesan-pesan kembali berdatangan. Kali ini dari ibu mertua. Nada pesannya tidak lagi sekadar berbagi rencana, melainkan mulai menuntut. Tentang jadwal keberangkatan. Tentang kepastian penggunaan mobil. Tentang kesiapan dana tambahan untuk perjalanan. Veronica membaca pesan itu satu persatu. Jari-jarinya berhenti di satu kalimat yang terasa paling berat. Kalimat yang menyeratkan bahwa mobil itu sudah sepenuhnya dianggap milik keluarga, tanpa menyebut namanya sedikitpun. Tidak sebagai pemberi, tidak sebagai pihak yang terlibat, bahkan tidak sebagai orang yang patut diajak bicara. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Veronica merasakan dadanya menghangat. Bukan oleh emosi meledak-ledak, melainkan oleh kesadaran yang tegas. Bahwa ia telah terlalu lama membiarkan batas dilanggar atas nama kesabaran. Ia meletakkan ponsel, lalu bersandar di kursinya. Matanya terpejam sejenak. Dalam kepalanya, ia mengingat kembali semua sikap yang selama ini ia terima. Semua kata-kata yang terdengar halus, namun menyimpan penolakan. Semua keputusan yang dibuat tanpa melibatkannya. Dan kini, tuntutan yang datang tanpa rasa sungkan. Ketika ia membuka mata, ada ketenangan baru di sana. Ketenangan seseorang yang akhirnya berhenti ragu. Menjelang malam, Veronica pulang ke rumah. Arman sudah ada di ruang keluarga. Wajahnya tampak tegang. Begitu melihat istrinya, ia berdiri. Ibu marah, katanya tanpa basa-basi. Veronica meletakkan tasnya perlahan. Kenapa? Karena kamu belum memberi jawaban soal liburan. Ibu merasa kamu sengaja menghindar. Lanjut Arman, suaranya terdengar tertekan. Veronica menatap suaminya dengan pandangan yang tidak lagi sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku tidak menghindar. Aku hanya tidak mau lagi diperlakukan seolah aku tidak ada. Arman mengusap wajahnya. Ini jadi rumit. Tidak, jawab Veronica tenang. Ini baru terlihat rumit karena sejak awal tidak pernah dibuat jelas.
Arman terdiam. Ia ingin membantah, namun tidak menemukan kata yang tepat. Ada rasa bersalah yang mulai menekan dadanya. Ia menyadari bahwa istrinya benar, namun ia juga terlanjur membiarkan semuanya berjalan terlalu jauh. Malam itu, setelah salat, Veronica kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop sekali lagi. Tangannya bergerak mantap. Ia menghubungi pihak terkait, menanyakan prosedur penghentian pembayaran dan penarikan dana. Tidak ada nada marah dalam suaranya. Tidak ada ancaman. Hanya pertanyaan profesional yang dijawab dengan penjelasan formal. Beberapa menit kemudian, ia menerima konfirmasi awal. Proses itu bisa dilakukan, selama ia bertindak sebagai pihak yang sah. Veronica menutup panggilan dengan ucapan terima kasih, lalu duduk diam beberapa saat. Inilah titiknya, pikirnya. Bukan karena ia ingin menghukum siapapun, melainkan karena ia harus bertanggung jawab atas sesuatu yang sejak awal berada di bawah namanya. Jika ada risiko, maka ia yang akan menanggungnya. Dan jika ada kesalahan, ia tidak akan membiarkannya berkembang hanya demi menjaga perasaan orang lain. Keesokan harinya, kabar itu sampai ke keluarga besar dengan cepat. Pembayaran dihentikan. Dana ditarik kembali untuk sementara. Mobil yang selama ini dibanggakan mendadak menjadi bahan perbincangan yang panas. Telepon Veronica berdering berkali-kali. Dari ibu mertua, dari kerabat, dari orang-orang yang sebelumnya begitu santai membicarakan mobil itu. Nada suara mereka berubah. Ada yang terkejut, ada yang marah, ada pula yang mulai menuduh. "Kamu tega," ujar suara di seberang sambungan. "Semua sudah disiapkan." Veronica mendengarkan tanpa memotong. Ketika lawan bicaranya berhenti, ia menjawab dengan suara yang tetap stabil. "Aku hanya memastikan semuanya aman dan jelas." "Apa maksudmu jelas?" Suara itu meninggi. "Maksudku," ujar Veronica, "aku tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Apalagi jika menyangkut hukum." Kata itu membuat percakapan terhenti sejenak. Hukum. Kata yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Selama ini, semuanya berjalan dengan asumsi bahwa niat baik cukup untuk menutup segala celah. Setelah panggilan itu berakhir, Veronica duduk lama. Tangannya sedikit bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, langkah yang baru saja ia ambil akan mengubah banyak hal. Tidak ada lagi jalan kembali ke posisi aman yang penuh kepura-puraan. Arman pulang sore itu dengan wajah pucat. Ia mendengar semuanya dari ibunya. Nada marah, nada kecewa, dan tudingan yang tidak sedikit diarahkan kepada Veronica. "Kamu benar-benar melakukan itu?" tanya Arman pelan. Veronica mengangguk. "Iya." "Tanpa bicara denganku?" "Aku sudah terlalu lama bicara, Men," jawabnya lirih, "tapi tidak pernah benar-benar didengar." Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berdiri di mana. Ia melihat istrinya duduk di hadapannya, bukan sebagai perempuan yang lembut dan selalu mengalah, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya memilih melindungi dirinya sendiri. Malam itu, rumah mereka dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan pasrah, melainkan keheningan sebelum badai. Veronica tahu, keputusan ini akan memunculkan konsekuensi yang tidak kecil. Tuduhan, tekanan, bahkan mungkin permusuhan. Namun di balik semua itu, ia merasakan satu hal yang sudah lama tidak ia rasakan. Kelegaan. Bukan karena menang, tetapi karena akhirnya berdiri di tempat yang benar. Dan disitulah, tanpa disadari oleh siapapun, puncak konflik mulai benar-benar terbentuk. Bukan hanya tentang mobil, bukan hanya tentang liburan, melainkan tentang harga diri, kekuasaan, dan keberanian seorang perempuan yang akhirnya berhenti diam. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara peralatan dapur yang biasa terdengar sejak subuh, tidak ada langkah tergesa Arman yang biasanya bersiap berangkat kerja. Veronica sudah bangun, duduk di ruang keluarga dengan punggung tegak dan wajah tenang, meski matanya menyimpan lelah yang belum sepenuhnya sirna. Malam sebelumnya hampir tak ia lewati dengan tidur nyenyak. Bukan karena penyesalan, melainkan karena pikirannya terus bekerja, menimbang setiap kemungkinan dari langkah yang telah ia ambil. Arman keluar dari kamar dengan wajah kusut. Ia tidak menyapa seperti biasa.
Ia hanya mengambil ponsel yang tergeletak di meja, lalu duduk di sofa seberang Veronica. Jarak di antara mereka tidak jauh, namun terasa seperti bentangan yang sulit ditembus. "Ibu menelepon sejak subuh," ujar Arman akhirnya, suaranya berat. Veronica mengangguk pelan. "Aku bisa menduga." "Beliau menangis," lanjut Arman. "Katanya kamu mempermalukan keluarga. Katanya, kamu sengaja menjatuhkan mereka di depan banyak orang." Veronica menatap lurus ke depan. Ia sudah mempersiapkan diri untuk kalimat-kalimat seperti itu. "Aku tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Aku hanya menghentikan sesuatu yang belum sepenuhnya jelas." Arman menghela napas panjang, lalu berdiri. Ia berjalan mondar-mandir sebentar, jelas gelisah. "Tapi kenapa sekarang? Kenapa harus seperti ini?" Veronica menoleh. Tatapannya tenang, namun tajam. "Karena kalau tidak sekarang, Men, aku yang akan menanggung akibatnya nanti." Arman berhenti melangkah. Ia menatap istrinya dengan raut bingung. "Akibat apa?" Veronica tidak langsung menjawab. Ia bangkit, berjalan ke ruang kerja kecil di sudut rumah, lalu kembali dengan sebuah map tipis di tangan. Map itu ia letakkan di meja, lalu membukanya perlahan. "Aku minta stafku mengecek ulang administrasi pembelian mobil itu," katanya. "Awalnya hanya formalitas. Tapi ada beberapa hal yang tidak sinkron." Arman mendekat, melihat berkas-berkas itu. Ada salinan dokumen, catatan kecil, dan beberapa lembar yang diberi tanda. Ia membaca sekilas, lalu mengernyit. "Ini apa?" tanyanya. "Nama pihak ketiga yang muncul di tengah proses," jawab Veronica. "Tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Lalu ada perbedaan keterangan soal status kendaraan sebelum dibeli." Arman menelan ludah. "Maksud kamu, ada masalah?" "Aku belum mengatakan ada masalah," ujar Veronica hati-hati. "Tapi ada potensi masalah. Dan sebagai pihak yang namanya tercatat dalam pembayaran, aku yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban." Arman duduk kembali, kali ini lebih pelan. Wajahnya berubah. Kemarahan yang tadi sempat muncul perlahan berganti dengan kebingungan dan kekhawatiran. "Ibu bilang semuanya aman. Dealer itu kenalan lama?" Veronica tersenyum tipis. "Dalam bisnis, Men, kenalan lama bukan jaminan. Dokumen yang rapi dan transparan itu yang penting." Hening kembali tercipta. Kali ini berbeda. Tidak lagi penuh emosi semata, melainkan syarat kesadaran. Arman menyadari bahwa persoalan ini tidak sesederhana yang selama ini ia kira. Di tempat lain, keluarga besar mulai bergerak. Kabar penghentian pembayaran menyebar cepat. Telepon antar kerabat saling bersahutan. Nada pembicaraan meningkat, bukan lagi sekadar kecewa, melainkan panik yang disamarkan. Beberapa dari mereka mulai mendesak ibu mertua Veronica untuk mencari penjelasan lebih rinci. Siang itu, Veronica menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya dengan hati-hati. "Selamat siang, Ibu Veronica," suara di seberang terdengar formal. "Kami dari pihak yang menangani administrasi kendaraan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi." Veronica memejamkan mata sejenak, lalu menjawab tenang. "Silakan." Percakapan itu berlangsung cukup lama. Nada suara di seberang tidak setegas sebelumnya. Ada kehati-hatian, bahkan sedikit gugup. Beberapa istilah teknis disebutkan. Tentang status kendaraan, tentang riwayat kepemilikan, tentang proses yang ternyata belum sepenuhnya bersih. Setelah panggilan berakhir, Veronica duduk lama, menatap ponselnya. Kini ia semakin yakin bahwa langkahnya bukan sekadar reaksi emosional. Ada sesuatu yang memang harus dihentikan sebelum terlambat. Sore hari, ibu mertua datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Wajahnya tegang, matanya sembab. Begitu masuk, ia langsung duduk tanpa basa-basi. "Kamu puas sekarang?" ucapnya tajam. Veronica berdiri dan menunduk sopan. "Silakan duduk, Bu." "Aku tidak perlu duduk manis di rumah orang yang sudah membuat keluarganya malu," balas sang ibu mertua dengan suara bergetar antara marah dan sedih. Arman berdiri di tengah mereka, kebingungan. "Bu, tenang dulu." "Tenang?" Ibu mertua menoleh tajam. "Bagaimana aku bisa tenang?
Semua orang bertanya. Mereka bilang mobil itu bermasalah. Kamu tahu betapa memalukannya itu. Veronica menarik napas dalam. Justru karena itu, Bu, aku menghentikannya. Kamu menuduh kami? Suara ibu mertua meninggi. Tidak, jawab Veronica tegas namun sopan. Aku melindungi semua pihak, termasuk ibu. Kalimat itu membuat ibu mertua terdiam sejenak, lalu tertawa kecil tanpa humor. Melindungi? Dengan menarik dana di depan semua orang? Dengan menghentikan sesuatu yang berpotensi menyeret keluarga ke masalah hukum, balas Veronica. Jika nanti muncul sengketa, nama yang tercatat adalah namaku. Tapi dampaknya akan ke semua. Ruangan itu kembali sunyi. Arman menatap ibunya, lalu menatap Veronica. Untuk pertama kalinya, ia melihat dua perempuan penting dalam hidupnya berdiri berhadapan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pihak yang sama-sama merasa benar. Bu, ujar Arman pelan, kalau memang ada risiko, mungkin kita harus dengarkan dulu. Ibu mertua menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Kamu membelanya sekarang? Arman terdiam. Dadanya sesak. Aku hanya ingin kita semua aman. Kata aman itu menggantung di udara. Ibu mertua menunduk. Untuk sesaat, kesombongannya retak. Ia mulai menyadari bahwa ada hal-hal yang selama ini ia abaikan karena terlalu sibuk menjaga gengsi. Beberapa hari berikutnya menjadi masa yang penuh tekanan. Proses klarifikasi berjalan. Beberapa pihak mulai saling melempar tanggung jawab. Keluarga besar yang semula lantang mulai berbicara lebih pelan. Nada tudingan perlahan berubah menjadi kecemasan. Veronica berada di tengah pusaran itu dengan sikap yang tetap sama. Tenang, terukur, dan tidak defensif. Ia menghadiri pertemuan, menjawab pertanyaan, dan menyerahkan bukti yang ia miliki. Tidak sekalipun ia mengungkit perlakuan keluarga kepadanya. Fokusnya satu, menyelesaikan masalah sebelum membesar. Arman menyaksikan semuanya dengan mata yang kini terbuka lebih lebar. Ia melihat bagaimana istrinya menghadapi tekanan tanpa drama. Ia mendengar bagaimana orang-orang yang sebelumnya meremehkan Veronica kini berbicara dengan nada hormat, bahkan takut. Malam hari, setelah semuanya terasa sedikit lebih reda, Arman duduk di samping Veronica di ruang keluarga. Aku minta maaf, katanya pelan. Veronica menoleh. Untuk apa? Untuk tidak berdiri di sampingmu sejak awal, jawab Arman jujur. Aku terlalu sibuk menjaga semua orang, sampai lupa menjaga kamu. Veronica tersenyum tipis. Aku tidak butuh kamu melawan siapapun. Aku hanya butuh kamu percaya padaku. Arman mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Sekarang aku percaya. Di luar rumah, malam terasa sunyi. Namun badai belum sepenuhnya berlalu. Veronica tahu, apa yang terungkap sejauh ini baru permukaan. Ada konsekuensi lanjutan yang menunggu. Dan di sanalah, di titik ini, konflik mencapai puncaknya bukan dalam bentuk teriakan, melainkan dalam keheningan penuh ketegangan. Satu hal yang pasti, tidak ada lagi yang bisa memandang Veronica sebagai perempuan yang bisa disingkirkan begitu saja. Kini, semua tahu, di balik diamnya, ada keberanian yang selama ini mereka remehkan. Hari-hari setelah kedatangan ibu mertua itu berjalan dalam ketegangan yang nyaris bisa diraba. Udara di rumah terasa berat, seolah setiap sudut menyimpan sisa emosi yang belum sepenuhnya luruh. Veronica tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun sebelum fajar, menunaikan kewajiban, lalu duduk sejenak dalam hening sebelum dunia kembali menuntut perannya. Namun di balik ketenangan yang ia perlihatkan, pikirannya bekerja tanpa henti. Pagi itu, ia bersiap berangkat ke kantor lebih awal. Ada pertemuan penting dengan penasihat hukum perusahaan yang juga ia percaya menangani urusan pribadi. Bukan karena ia ingin memperpanjang masalah, melainkan karena ia ingin memastikan satu hal. Bahwa langkah yang ia ambil benar-benar berada di jalur yang aman, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang tanpa sadar telah terseret dalam pusaran ini. Arman mengantarnya sampai depan rumah. Tidak banyak kata di antara mereka. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya, ada sesuatu yang berubah dalam cara Arman memandangnya. Tidak lagi ragu, tidak lagi setengah-setengah. Ada rasa hormat yang tumbuh, bercampur penyesalan yang belum sepenuhnya terucap. Hati-hati,
kata Arman pelan sebelum Veronica masuk ke mobil. Veronica mengangguk. Doakan saja semuanya jelas hari ini. Perjalanan ke kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Veronica menatap jalanan, memperhatikan kendaraan yang lalu lalang, orang-orang yang bergegas dengan urusan masing-masing. Ia menyadari betapa kecilnya satu konflik keluarga di tengah hiruk-pikuk dunia, namun juga betapa besarnya dampak konflik itu bagi hati yang menjalaninya. Pertemuan berlangsung tertutup. Di ruangan yang tenang, Veronica memaparkan kronologi secara runtut, tanpa emosi berlebihan. Ia menyerahkan salinan dokumen, bukti komunikasi, serta catatan yang ia buat sendiri. Penasihat hukum itu membaca dengan saksama, sesekali mengernyit, sesekali mengangguk pelan. Ada potensi masalah serius di sini, ujar pria itu akhirnya. Terutama soal status kendaraan sebelum transaksi diselesaikan. Veronica mengangguk. Itu juga yang saya khawatirkan. Keputusan Anda menghentikan pembayaran itu tepat, lanjutnya. Jika diteruskan tanpa klarifikasi, risikonya bisa panjang. Sengketa kepemilikan, bahkan tuntutan hukum. Kata-kata itu terasa seperti palu yang mengetuk kesadaran terakhir Veronica. Selama ini, ia sudah menduga, namun mendengarnya dari pihak profesional membuat semuanya menjadi nyata dan tak terbantahkan. Siang itu, kabar mulai menyebar lebih luas. Bukan lagi sekadar desas-desus keluarga, melainkan informasi yang sampai ke telinga orang-orang yang lebih paham risiko. Beberapa kerabat yang sebelumnya lantang menuduh kini, mulai menghubungi Veronica dengan nada berbeda. Lebih hati-hati, lebih bertanya daripada menuntut. Salah satu panggilan datang dari Paman Arman, sosok yang selama ini paling vokal membela ibu mertua. Suaranya di seberang terdengar jauh lebih pelan. "Nika," katanya, tanpa basa-basi berlebihan. "Aku dengar ada masalah hukum." Veronica menarik napas sejenak sebelum menjawab. "Ada potensi ke arah sana, Om. Itu sebabnya aku menghentikan semuanya." "Kenapa dari awal tidak bilang?" tanya sang paman. Veronica tersenyum tipis, meski lawan bicara tak bisa melihat. "Karena sejak awal aku juga tidak dilibatkan." Percakapan itu berakhir tanpa debat panjang. Namun bagi Veronica, satu hal menjadi jelas. Perlahan, posisi berbalik. Mereka yang dulu merasa paling benar kini mulai mencari pijakan. Sore hari, ibu mertua kembali menelepon. Kali ini tidak dengan nada marah. Suaranya terdengar lelah, bahkan rapuh. "Kamu yakin semua ini perlu?" tanyanya lirih. Veronica menutup matanya sejenak. Ia bisa membayangkan wajah wanita yang selama ini memandangnya dari atas, kini diliputi kekhawatiran. "Saya tidak akan melakukan ini kalau tidak perlu, Bu." "Kalau benar ada masalah hukum," suara itu bergetar, "kenapa mereka tidak bilang dari awal?" "Itulah yang sedang saya cari jawabannya," balas Veronica jujur. Hening di seberang. Untuk pertama kalinya, tidak ada tuduhan, tidak ada kalimat yang menyudutkan. Hanya ketakutan yang tidak lagi disamarkan oleh gengsi. Malam itu, keluarga besar berkumpul tanpa rencana. Tidak ada makan malam meriah, tidak ada tawa. Hanya wajah-wajah tegang dan percakapan yang tertahan. Veronica datang bersama Arman. Begitu melangkah masuk, suasana langsung berubah. Tatapan tertuju padanya, kali ini bukan dengan sinis, melainkan dengan campuran rasa ingin tahu dan cemas. Veronica duduk tenang. Ketika diminta bicara, ia menyampaikan semuanya dengan bahasa yang sederhana. Tentang potensi sengketa. Tentang risiko yang bisa menyeret siapa saja yang terlibat. Tentang alasan ia memilih menghentikan semuanya sebelum terlambat. Tidak ada satupun kalimat yang bernada menyalahkan. Tidak ada ungkapan tentang sakit hati atau penghinaan yang ia terima. Fokusnya hanya pada fakta dan kemungkinan. Beberapa orang menunduk. Beberapa saling pandang. Ibu mertua duduk diam, tangannya gemetar di atas pangkuan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menjadi pusat kendali. Ia hanyalah seorang ibu yang menyadari bahwa kebanggaannya hampir menjerumuskan keluarganya sendiri. "Jadi," ujar salah satu kerabat dengan suara pelan, "kalau bukan karena Veronica, kita bisa kena masalah besar." Tidak ada yang menjawab secara langsung. Namun keheningan itu sudah cukup sebagai pengakuan. Arman menatap istrinya dengan perasaan yang sulit ia uraikan. Ada rasa bangga,
ada rasa bersalah, dan ada rasa takut kehilangan jika ia kembali gagal berdiri di sisi yang benar. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan besar. Namun satu hal berubah. Tidak ada lagi yang berani meninggikan suara pada Veronica. Tidak ada lagi yang memandangnya sebagai pihak luar yang kebetulan hadir. Di rumah, malam semakin larut. Veronica duduk di kamar, melepas hijabnya, lalu menatap cermin. Wajah di sana tampak lelah, namun matanya jernih. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa telah melakukan hal yang seharusnya. Arman masuk perlahan. Ia duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, ia berkata dengan suara rendah, "Aku baru benar-benar mengerti hari ini." Veronica menoleh. "Mengerti apa?" "Mengerti kenapa kamu selama ini memilih diam," jawab Arman. "Dan mengerti kenapa diam itu akhirnya berubah menjadi keputusan besar." Veronica tersenyum tipis. "Diam bukan berarti lemah, men. Kadang diam hanya menunggu waktu yang tepat." Arman mengangguk. Ia menggenggam tangan Veronica dengan erat, seolah takut melepaskannya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah badai panjang, mereka duduk tanpa jarak. Namun Veronica tahu, ini bukan akhir. Ini adalah puncak dari sesuatu yang selama ini terpendam. Kebenaran telah muncul ke permukaan, membungkam mereka yang meremehkannya, sekaligus memaksa semua orang bercermin. Setelah ini, tidak ada lagi hubungan yang bisa kembali persis seperti semula. Dan di dalam hatinya, Veronica siap menghadapi apapun yang akan datang. Bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, melainkan dengan ketegasan yang lahir dari harga diri yang akhirnya ia jaga sepenuhnya. Pagi datang dengan cahaya yang lebih lembut, seolah memberi jeda setelah rangkaian peristiwa yang menguras batin. Veronica terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan pikirannya berkelana tanpa terburu-buru. Ada banyak hal yang belum selesai, namun untuk pertama kalinya ia tidak merasa terdesak oleh ketakutan. Yang tersisa hanyalah kehati-hatian dan tekad. Di dapur, aroma teh hangat memenuhi ruangan. Arman sudah duduk di sana, menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut. Begitu melihat Veronica, ia mematikan layar dan berdiri. "Kamu mau ke kantor hari ini?" tanyanya. Veronica mengangguk pelan. "Ada beberapa hal yang harus dibereskan." Arman ragu sejenak, lalu berkata, "Aku ikut kalau kamu mau." Veronica menatap suaminya. Ia melihat kesungguhan yang tidak ia temukan beberapa waktu lalu. "Kamu ada kerjaan?" "Ada," jawab Arman jujur. "Tapi rasanya sekarang, ada hal lain yang lebih penting." Veronica tersenyum tipis. "Aku bisa sendiri. Tapi terima kasih." Perjalanan ke kantor berjalan hening. Di sepanjang jalan, Veronica memerhatikan kota yang mulai sibuk. Ia menyadari betapa hidup terus bergerak. Tak peduli seberapa besar badai yang baru saja melanda satu keluarga. Kesadaran itu tidak membuatnya merasa kecil, justru menguatkan. Ia adalah bagian dari dunia yang terus berputar, dan ia harus berdiri tegak di dalamnya. Di kantor, suasana terasa berbeda. Beberapa staf menyapanya dengan tatapan yang lebih hormat. Ada yang sudah mendengar kabar simpang siur, ada pula yang hanya menangkap perubahan sikap orang-orang di sekeliling Veronica. Ia tidak menjelaskan apapun kecuali yang perlu. Profesionalisme tetap menjadi pijakan utamanya. Menjelang siang, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Singkat, namun syarat makna. Permintaan bertemu. Nama pengirimnya membuat alis Veronica sedikit terangkat. Salah satu perantara pembelian mobil yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang lain. Veronica menimbang sejenak sebelum membalas. Ia tahu pertemuan ini bisa membuka babak baru. Bukan lagi soal perasaan, melainkan soal kejelasan. Ia menyetujui, dengan syarat lokasi netral dan terbuka. Pertemuan berlangsung di sebuah kafe yang tenang. Pria itu datang dengan senyum canggung, jelas tidak menyangka akan berhadapan langsung dengan Veronica. Dari caranya berbicara, Veronica menangkap kegelisahan yang sulit disembunyikan. "Saya tidak tahu kalau ibu akan menghentikan semuanya," katanya setelah basa-basi singkat. Veronica menatapnya lurus. "Saya menghentikan karena ada hal yang tidak beres." Pria itu menghela napas panjang. "Memang ada beberapa masalah administratif.
Tapi semua bisa diselesaikan. Kata, bisa, itu yang berbahaya, jawab Veronica tenang. Apalagi jika menyangkut hukum. Percakapan berlanjut dengan kehati-hatian. Dari celah-celah kalimatnya, Veronica semakin yakin bahwa keputusannya tepat. Ada terlalu banyak hal yang ditutupi, terlalu banyak janji yang tidak disertai kepastian. Jika ia tidak menarik diri, bukan tidak mungkin namanya akan tercantum dalam masalah yang lebih besar. Usai pertemuan, Veronica kembali ke kantor dengan langkah mantap. Ia segera menghubungi penasihat hukumnya, menyampaikan hasil pembicaraan tanpa dilebih-lebihkan. Di seberang, suara yang ia dengar terdengar semakin serius. Baik Anda tidak melanjutkan, kata pria itu. Dan sebaiknya semua komunikasi selanjutnya melalui jalur resmi. Veronica mengiyakan. Telepon ditutup dengan perasaan lega bercampur waspada. Sementara itu, di sisi lain kota, ibu mertua Veronica duduk termenung di ruang tamunya. Tangannya menggenggam rosario kecil, kebiasaan lama yang kembali ia lakukan saat pikirannya kalut. Ia baru saja menerima kabar dari kerabat yang ia percaya. Kabarnya tidak baik. Ada kemungkinan pihak perantara akan diperiksa. Untuk pertama kalinya, rasa gengsi benar-benar runtuh. Ia teringat setiap kata tajam yang pernah ia ucapkan pada menantunya. Setiap tatapan merendahkan yang ia lontarkan tanpa pikir panjang. Kini, semua itu berbalik menjadi beban di dadanya sendiri. Ia mengambil ponsel, menatap nama Veronica cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Nika, ucapnya lirih ketika sambungan tersambung. Bisa kita bicara? Veronica terdiam sejenak. Ada banyak perasaan yang bergolak, namun ia memilih menahannya. Tentu, Bu. Mereka bertemu sore itu juga. Tanpa keramaian, tanpa penonton. Hanya dua perempuan dengan latar belakang dan luka yang berbeda. Ibu mertua Veronica datang dengan wajah pucat, langkahnya tidak lagi setegap dulu. Aku salah, katanya akhirnya, suaranya hampir tak terdengar. Aku terlalu percaya, dan terlalu sombong. Veronica menunduk. Kata-kata itu bukan yang ia tunggu, namun tetap terasa menghantam. Saya hanya ingin semuanya aman, Bu. Aku tahu sekarang, balas wanita itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dan aku minta maaf. Permintaan maaf itu sederhana, tidak berbelit, tidak dibungkus alasan. Justru karena itulah, Veronica merasakan dadanya menghangat. Ia tidak langsung menjawab. Ia membiarkan keheningan memberi ruang bagi perasaan mereka masing-masing. Apapun yang terjadi ke depan, kata Veronica akhirnya, kita hadapi dengan jujur. Ibu mertua itu mengangguk, berkali-kali. Seolah ingin menebus semua penyangkalan yang pernah ia lakukan. Malam menjelang ketika Veronica kembali ke rumah. Arman menyambutnya di ruang tengah. Ia bisa melihat dari wajah istrinya bahwa hari ini tidak mudah. Kamu capek, kata Arman. Sedikit, jawab Veronica sambil tersenyum. Mereka duduk berdampingan, berbagi cerita tanpa saling memotong. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Tidak ada lagi nada defensif, tidak ada lagi keinginan membela siapapun secara membabi buta. Yang ada hanyalah keinginan memahami. Aku bangga sama kamu, kata Arman akhirnya. Veronica menatapnya, terkejut. Bangga kenapa? Karena kamu berani berdiri, bahkan saat semua orang meragukanmu, jawab Arman. Termasuk aku. Kalimat itu meluncur dengan jujur, tanpa mencari pembenaran. Veronica menghela napas panjang. Beban yang selama ini ia pikul seakan sedikit terangkat. Namun di balik semua itu, Veronica tahu, dampak dari keputusan ini belum sepenuhnya terlihat. Ada proses hukum yang mungkin berjalan. Ada hubungan keluarga yang perlu waktu untuk pulih. Tidak semua luka sembuh dengan satu permintaan maaf. Malam itu, sebelum tidur, Veronica kembali duduk dalam doa. Ia tidak meminta agar semua menjadi mudah. Ia hanya meminta kekuatan untuk tetap jujur pada dirinya sendiri, apapun yang akan datang. Di luar, angin berembus pelan. Seolah membawa pesan bahwa badai terbesar telah berlalu, namun laut masih perlu ditenangkan. Dan Veronica, dengan segala keteguhan yang telah ia temukan, siap berlayar lebih jauh, tanpa lagi membiarkan siapapun meremehkan arah yang ia pilih.
Hari-hari berikutnya bergerak perlahan namun pasti, seperti luka yang mulai mengering meski masih terasa perih saat tersentuh. Veronica kembali tenggelam dalam rutinitas kerjanya, tetapi kali ini dengan kesadaran yang berbeda. Ia tidak lagi hanya bekerja untuk mempertahankan pencapaian, melainkan untuk memastikan semua keputusan yang ia ambil berdiri di atas pijakan yang benar. Setiap rapat, setiap tanda tangan, setiap persetujuan ia periksa dengan lebih teliti. Di perusahaan, kabar tentang ketegasannya mulai menjadi buah bibir. Bukan dalam bentuk gosip murahan, melainkan kekaguman yang tertahan. Banyak yang baru menyadari bahwa di balik sikap tenangnya, Veronica menyimpan ketajaman berpikir yang jarang dimiliki. Ia tidak perlu meninggikan suara untuk didengar, tidak perlu menunjukkan emosi untuk dihormati. Namun di luar tembok kantor, dampak dari keputusan besar itu mulai menunjukkan wajah lain. Surat resmi pertama datang pada suatu pagi yang cerah. Amplop coklat dengan kop hukum membuat jantung Arman berdegup lebih cepat saat ia menyerahkannya pada Veronica. Tangannya sedikit gemetar, seolah takut isi surat itu akan membuka kembali luka yang belum sepenuhnya sembuh. Veronica membacanya dengan tenang. Setiap kalimat ia resapi, setiap istilah hukum ia pahami. Tidak ada kejutan besar. Hanya konfirmasi bahwa proses klarifikasi akan berjalan dan beberapa pihak akan dimintai keterangan. Ia meletakkan surat itu di meja, lalu menatap Arman. "Ini akan makan waktu," katanya pelan. Arman mengangguk. "Aku siap kalau kamu butuh apapun." Kalimat itu sederhana, namun bagi Veronica terasa seperti pengakuan yang lama ia tunggu. Ia tidak lagi merasa berjalan sendirian. Di sisi lain, ibu mertua Veronica menjalani hari-hari dengan perasaan yang campur aduk. Ia mulai jarang keluar rumah, lebih banyak menghabiskan waktu dalam hening. Beberapa kerabat yang dulu rajin berkunjung kini menjaga jarak, entah karena takut terseret masalah, atau karena malu mengakui kesalahan mereka sendiri. Kesepian itu memaksanya bercermin, memikirkan ulang sikap-sikap yang selama ini ia anggap wajar. Suatu sore, ia memberanikan diri datang ke rumah Veronica tanpa pemberitahuan panjang. Ketika pintu terbuka, Veronica sempat terkejut, namun ia tetap mempersilakan ibu mertuanya masuk. Tidak ada ketegangan yang berlebihan, hanya kecanggungan yang masih tersisa. "Aku tidak lama," kata wanita itu sambil duduk. "Aku hanya ingin bilang terima kasih." Veronica menatapnya, menunggu. "Kalau bukan karena kamu," lanjutnya dengan suara berat, "aku mungkin sudah terjerat masalah yang tidak aku pahami." Veronica mengangguk pelan. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Bu." "Aku tahu," balasnya. "Dan aku menyesal, tidak pernah benar-benar mencoba mengenalmu." Pengakuan itu jatuh di antara mereka seperti batu kecil di permukaan air. Tidak menimbulkan gelombang besar, namun cukup untuk mengubah arah arus. Veronica tidak membalas dengan ceramah atau tuntutan. Ia hanya mendengarkan, karena ia tahu, bagi sebagian orang, mengakui kesalahan adalah langkah paling berat. Malam itu, setelah ibu mertuanya pulang, Veronica duduk lama di ruang tamu. Ia merenungkan betapa rumitnya hubungan manusia. Betapa sering luka tercipta bukan karena niat jahat, melainkan karena ego yang tak pernah diajak bicara. Beberapa hari kemudian, Arman mengajaknya menghadiri sebuah acara keluarga kecil. Awalnya Veronica ragu, khawatir suasana belum benar-benar pulih. Namun Arman meyakinkannya bahwa kehadiran mereka justru bisa menjadi penanda bahwa tidak ada yang disembunyikan. Acara itu berlangsung sederhana. Tidak ada sambutan panjang, tidak ada sindiran halus. Percakapan mengalir dengan hati-hati, seolah semua orang sepakat untuk tidak menyentuh luka yang masih sensitif. Namun Veronica bisa merasakan perubahan. Tatapan yang dulu penuh penilaian kini lebih netral, bahkan sesekali hangat. Salah satu sepupu Arman mendekatinya. "Maaf ya, dulu aku ikut-ikutan bicara tanpa tahu apa-apa." Veronica tersenyum. Sudah lewat. Kalimat itu bukan basa-basi. Ia benar-benar memilih untuk tidak menyimpan dendam. Bukan karena ia lupa, tetapi karena ia tidak ingin masa depannya ditentukan oleh kemarahan masa lalu. Di tengah semua itu, pekerjaan Veronica menuntut perhatian ekstra. Sebuah kesepakatan besar hampir tercapai, melibatkan mitra luar negeri yang reputasinya tidak main-main. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berdampak panjang.
Pengalaman dengan urusan keluarga membuatnya semakin waspada. Ia memeriksa setiap detail, memastikan tidak ada celah yang bisa merugikan siapapun. Pada suatu malam yang larut, saat Veronica masih bekerja di ruang kerjanya di rumah, Arman datang membawa 2 cangkir teh. Ia meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa, lalu duduk menemani. "Kamu tidak lelah?" tanyanya akhirnya. "Lelah," jawab Veronica jujur. "Tapi lebih lelah lagi kalau harus menyesal nanti." Arman tersenyum tipis. "Kamu berubah." "Berubah bagaimana?" "Lebih tegas," jawab Arman. "Dan lebih yakin." Veronica terdiam. Ia menyadari bahwa semua yang ia lalui bukan hanya mengubah cara orang lain memandangnya, tetapi juga cara ia memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ia tahu siapa dirinya, apa yang ia mampu, dan batas apa yang tidak boleh dilanggar. Di balik semua proses itu, ada satu hal yang masih menggantung. Proses hukum yang berjalan perlahan, menuntut kesabaran dan konsistensi. Veronica tidak berharap keajaiban. Ia hanya berharap keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Suatu pagi, pesan dari penasihat hukumnya masuk. Tidak panjang, namun cukup membuat Veronica menarik napas lega. Arah penyelidikan mulai jelas, dan posisinya aman. Tidak sepenuhnya selesai, namun cukup untuk memastikan bahwa ia tidak berada di pihak yang salah. Ia menutup ponsel dan menatap keluar jendela. Langit tampak cerah, meski angin masih bertiup kencang. Hidup, ia sadari, tidak pernah benar-benar tenang. Namun ia kini memiliki jangkar yang kuat. Babak ini belum berakhir. Masih ada konsekuensi, masih ada penyesuaian, dan masih ada hubungan yang perlu dirajut ulang dengan kesabaran. Namun satu hal pasti, Veronica tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang keraguan. Ia melangkah ke depan dengan kepala tegak, membawa pelajaran pahit yang telah menguatkannya. Bukan sebagai wanita yang pernah diremehkan, melainkan sebagai pribadi yang telah memilih berdiri, bahkan ketika berdiri itu berarti melawan arus yang paling deras. Waktu berjalan dengan ritme yang lebih tertata, meski gema peristiwa sebelumnya belum sepenuhnya lenyap. Veronica merasakan perubahan yang nyata dalam kesehariannya. Bukan hanya dari cara orang lain memperlakukannya, tetapi juga dari caranya merespons dunia. Ia tidak lagi terburu-buru menjelaskan dirinya, tidak pula merasa perlu membela setiap keputusan. Kejelasan telah menjadi bahasa yang cukup. Suatu pagi, ia menerima kabar lanjutan dari penasihat hukumnya. Proses yang sempat menggantung kini bergerak menuju titik terang. Beberapa pihak dimintai pertanggungjawaban, dan benang kusut yang dulu tampak rumit mulai terurai. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kepastian bahwa kebenaran memiliki jalannya sendiri, meski sering berliku. Veronica menutup pesan itu dengan napas panjang. Ada rasa lega yang singgah, namun tidak berlebihan. Ia belajar bahwa kelegaan yang dewasa tidak datang dengan letupan emosi, melainkan dengan ketenangan yang menetap. Di rumah, Arman memperhatikan perubahan itu dengan seksama. Ia melihat istrinya lebih tenang, lebih terpusat. Tidak ada lagi malam-malam penuh gelisah, tidak ada lagi diam yang syarat luka. Mereka mulai berbincang tentang hal-hal kecil, tentang rencana sederhana, tentang hari esok tanpa beban yang berlebihan. "Aku ingin kita liburan," kata Arman suatu malam, dengan nada hati-hati. Tidak untuk pamer, tidak untuk membuktikan apapun, hanya untuk bernapas. Veronica tersenyum. Kedengarannya menyenangkan. Tidak ada mobil mewah, tidak ada rombongan besar. Hanya niat untuk menyembuhkan diri. Mereka sepakat bahwa kali ini, kebahagiaan tidak perlu diumumkan. Sementara itu, hubungan Veronica dengan ibu mertuanya memasuki fase yang canggung namun jujur. Tidak ada kedekatan yang tiba-tiba, tidak pula kehangatan yang dibuat-buat. Yang ada hanyalah upaya untuk saling menghormati batas. Kadang mereka berbincang singkat, kadang hanya bertukar kabar seperlunya. Namun di balik kesederhanaan itu, ada kesadaran baru yang tumbuh perlahan. Suatu sore, ibu mertua Veronica datang membawa sekantong kecil kue buatan sendiri. Tangannya sedikit gemetar saat menyerahkannya. "Aku belajar membuat ini," katanya pelan. "Katanya kamu suka yang tidak terlalu manis." Veronica menerimanya dengan mata yang sedikit berkaca. "Terima kasih, Bu." Tidak ada pelukan, tidak ada kata-kata panjang.
Namun momen itu terasa lebih bermakna daripada permintaan maaf yang berulang. Itu adalah usaha, dan bagi Veronica, usaha jauh lebih bernilai daripada janji. Di kantor, Veronica memimpin dengan ketegasan yang semakin matang. Ia tidak berubah menjadi keras, justru lebih manusiawi. Ia memberi ruang bagi timnya untuk berbicara, namun tetap menjaga standar yang jelas. Pengalaman pribadinya mengajarkannya satu hal penting, bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan ketakutan, sementara empati tanpa batas hanya akan melahirkan kekacauan. Suatu hari, seorang karyawan muda menghampirinya setelah rapat. "Bu, terima kasih karena selalu transparan. Itu membuat kami merasa aman." Veronica mengangguk, terharu. Ia tahu, kepemimpinan bukan soal terlihat kuat, melainkan soal membuat orang lain merasa tidak sendirian. Malam itu, Veronica kembali merenung dalam hening. Ia teringat hari-hari ketika ia merasa diremehkan, ketika keputusannya dipertanyakan hanya karena ia memilih diam. Kini, diam itu telah bertransformasi menjadi keyakinan yang tidak mudah digoyahkan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini tentang memilih berdiri saat duduk tidak lagi cukup, tentang menjaga diri tanpa harus melukai, dan tentang keberanian mengambil keputusan meski harus menghadapi penilaian. Di ambang tidur, Veronica menatap Arman yang telah terlelap. Ia tersenyum kecil. Hubungan mereka tidak sempurna, namun kini dibangun di atas kejujuran yang lebih kokoh. Ia tahu, ujian bisa datang lagi kapan saja. Namun kali ini, ia tidak takut. Karena ia telah belajar bahwa harga diri bukan sesuatu yang diberikan orang lain. Ia tumbuh dari keputusan-keputusan sulit yang diambil dengan sadar, dan dari keberanian untuk tetap setia pada nilai yang ia pegang, bahkan ketika dunia menuntutnya untuk mengalah. Pagi itu datang tanpa kegaduhan. Cahaya matahari menyelinap lembut melalui celah jendela, menghangatkan ruang dan hati yang telah lama melalui badai. Veronica duduk di ruang keluarga, secangkir teh di tangannya, menikmati hening yang kini terasa bersahabat. Tidak ada lagi kegelisahan yang menekan dada, hanya kesadaran bahwa ia telah melewati satu fase hidup dengan utuh. Arman duduk di sampingnya, membuka percakapan ringan tentang rencana hari itu. Hal-hal sederhana, namun penuh makna. Mereka tidak lagi berbicara untuk saling meyakinkan, melainkan untuk saling menemani. Dalam keheningan itu, Veronica menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk kemenangan besar. Kadang, ia hadir sebagai rasa aman yang menetap. Beberapa waktu kemudian, ibu mertuanya datang berkunjung. Tidak dengan tuntutan, tidak dengan nada tinggi. Ia datang sebagai seorang ibu yang belajar menata ulang sikapnya. Percakapan mereka mengalir pelan, penuh kehati-hatian, namun jujur. Tidak semua luka hilang, namun tidak lagi bernanah. Di kantor, Veronica tetap melangkah dengan keyakinan yang sama. Ia memimpin tanpa perlu menoleh ke belakang. Reputasinya berdiri di atas konsistensi, bukan pembelaan. Ia tahu, apapun yang terjadi di masa depan, ia tidak akan lagi kehilangan arah. Menjelang senja, Veronica berdiri di dekat jendela, memandang langit yang perlahan berubah warna. Ia teringat masa ketika ia merasa diremehkan, ketika suaranya nyaris tenggelam oleh ego orang lain. Kini, ia tidak lagi menunggu pengakuan. Ia telah mengakuinya sendiri. Hidup tidak berubah menjadi sempurna, namun ia berubah menjadi jujur. Dan bagi Veronica, kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk keberanian tertinggi. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum. Di balik semua yang telah terjadi, satu hal tetap ia pegang. Bahwa perempuan yang berdiri tegak, menjaga harga diri dan akal sehatnya, tidak pernah benar-benar kalah.